Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep yang dikenal sebagai toxic masculinity. Tenang saja, kita akan membahasnya dengan santai kok. Nah, kalian pasti pernah dengar kan atau ngerasa kalau laki-laki itu sering dituntut untuk selalu kelihatan kuat, tahan banting, dan tidak boleh menunjukkan emosi. Padahal itu sebenarnya pernyataan yang salah loh. Dari video ini, kita akan mengupas tuntas apa itu toxic masculinity, gejala apa saja yang dapat muncul, faktor penyebabnya, hingga cara mengatasinya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung menyimak video berikut ini. Oke, selanjutnya adalah definisi toxic masculinity. Toxic masculinity ini dapat digambarkan sebagai sikap dan perilaku laki-laki yang merugikan baik bagi diri sendiri, orang lain, maupun masyarakat secara luas. Ini adalah bentuk maskulinitas yang sangat ekstrim dan cenderung berbahaya loh. Saat laki-laki terjebak dalam pola pikir toxic masculinity ini, mereka seringkali mengalami tekanan untuk terus membuktikan kejantanannya. Akibatnya, mereka bisa menjadi lebih mudah marah, melakukan tindakan kekerasan, atau bahkan melecehkan orang lain. Seperti yang kita bahas sebelumnya, toxic masculinity ini merujuk pada sikap dan perilaku laki-laki yang tidak sehat dan merugikan. Mari kita lihat beberapa contoh konkretnya. Yang pertama, ada kecenderungan untuk selalu berusaha terlihat tangguh dan tidak pernah menunjukkan kelemahan. Seorang laki-laki dengan toxic masculinity akan menganggap bahwa dirinya harus tetap terlihat kuat, bahkan jika itu berarti menutupi perasaannya yang sebenarnya. Selain itu, mereka juga sering melakukan tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Ini bisa terjadi karena mereka merasa perlu membuktikan dominasi dan kekuasaan mereka atas orang lain. Sikap mendominasi ini juga sangat melekat pada laki-laki dengan toxic masculinity. Mereka cenderung berperilaku kasar, agresif, dan selalu ingin menguasai terutama terhadap perempuan. Contoh lainnya adalah menolak melakukan pekerjaan rumah. Mereka menganggap bahwa hal-hal domestik adalah pekerjaan perempuan dan tidak pantas untuk dilakukan oleh laki-laki. Selain itu, mereka juga seringkali mengejar kekuasaan dan status sosial yang lebih tinggi dengan anggapan bahwa hanya dengan begitulah mereka akan dihormati oleh orang lain. Bahkan kebiasaan yang tidak sehat seperti merokok, minum alkohol, atau mengonsumsi obat-obatan terlarang pun dianggap keren dan merupakan bagian dari citra maskulinitas yang mereka dambakan. Nah, itu beberapa contoh nyata dari toxic masculinity yang harus kita hindari ya. Karena pada akhirnya konsep maskulinitas yang sehat seharusnya dibangun atas dasar nilai-nilai positif, bukan kekerasan atau dominasi. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, ada faktor internal yang berasal dari keluarga. Ini terjadi karena adanya sosialisasi yang tidak sempurna dan kurangnya edukasi mengenai toxic masculinity atau kesetaraan gender dalam keluarga. Bayangkan jika seorang anak laki-laki tumbuh dalam lingkungan keluarga yang terus-menerus menanamkan stereotip bahwa laki-laki harus kuat, tangguh, dan tidak boleh menunjukkan emosi. Tentu hal ini akan berpengaruh besar pada pembentukan konsep maskulinitas anak tersebut. Di sisi lain, faktor eksternal juga turut memicu tumbuhnya toxic masculinity. Ini berasal dari sifat masyarakat yang kurang open-minded atau masih berpegang teguh pada tradisi lama, serta minimnya edukasi mengenai kesetaraan gender. Dalam masyarakat seperti ini, seringkali muncul anggapan bahwa peran laki-laki dan perempuan harus dibedakan secara jelas. Laki-laki dianggap harus mendominasi, sementara perempuan harus tunduk dan mengabdi. Nah, kedua faktor inilah yang membuat konsep toxic masculinity terus berkembang dan mengakar dalam masyarakat kita. Nah, sekarang saatnya kita membahas bagaimana cara mengatasinya. Ada 3 hal penting yang bisa dilakukan. Yang pertama, belajar untuk bisa mengekspresikan emosi dengan baik. Salah satu ciri dari toxic masculinity adalah menganggap bahwa laki-laki harus selalu terlihat kuat dan menahan emosinya. Padahal mengekspresikan emosi secara sehat adalah hal yang penting bagi kesejahteraan mental. Mulailah untuk terbuka dan tidak takut untuk menunjukkan perasaan, baik itu senang, sedih maupun takut. Dengan begitu akan menjadikan laki-laki yang lebih empatik dan bisa memahami orang lain dengan lebih baik.
Yang kedua, menumbuhkan rasa empati dan sikap menghormati orang lain. Toxic masculinity seringkali ditandai dengan perilaku mendominasi dan tidak menghargai orang lain, terutama perempuan. Untuk mengatasinya, dapat dilakukan dengan cara belajar untuk lebih peduli dan menghormati orang lain di sekitar. Coba renungkan, bagaimana perasaan orang lain jika kita berlaku kasar atau merendahkan mereka. Dengan memiliki rasa empati, sebagai laki-laki bisa memperlakukan orang lain dengan lebih baik dan bijak. Terakhir, hindari perkataan yang merendahkan perempuan. Salah satu bentuk toxic masculinity adalah mengolok-olok atau memandang rendah kaum perempuan. Hal ini tentu sangat merugikan dan mencerminkan sikap yang tidak sehat. Mulailah untuk menghilangkan kebiasaan buruk ini. Jadilah laki-laki yang menghargai dan mendukung perempuan, bukan yang selalu memojokkan mereka. Nah, itulah 3 hal penting yang bisa kita lakukan untuk mengatasi toxic masculinity. Dengan upaya bersama, kita bisa membangun konsep maskulinitas yang sehat dan positif demi kesetaraan dan kesejahteraan kita semua. Jika Anda mengalami masalah kesehatan mental akibat sikap yang telah dijelaskan tadi, segeralah konsultasikan ke psikolog ataupun tenaga profesional lainnya. Penanganan sedini mungkin dapat mencegah kondisi bertambah parah. Untuk informasi lebih lengkap dan layanan konsultasi, yuk kunjungi website kami dengan cara scan kode QR yang telah tertera atau bisa langsung datang ke Poli Psikologi RSUD Jombang.